Systems thinking atau berpikir sistem adalah salah satu konsep dan juga perspektif yang sangat penting untuk difahami dan diaplikasikan oleh engineers, terutama industrial engineers. Pada sesi pengantar systems thinking ini, saya akan memberikan sedikit penjelasan prinsip-prinsip dasarnya dan bagaimana itu bisa diaplikasikan dalam konteks teknik industri. Bersama saya, Budi Hartono, dari Teknik Industri Universitas Gadjah Mada. Sebelum pembahasannya dimulai, kami mempersilahkan buat rekan-rekan untuk mencoba ngecek di akun Instagram saya. Di sana saya cukup banyak membahas berbagai hal terkait dengan teknik industri dan berbagai tema lainnya. Seperti belajar tentang Industri 4.0 di Jepang, apa itu teknik industri, AI atau Artificial Intelligence, aplikasi teknik industri di militer, apa itu ergonomi, dan macam-macam yang lainnya. Diskusi kita tentang system thinking akan dibagi menjadi 4 bagian saja. Kita akan coba menjawab 4 pertanyaan yang paling mendasar. Yang pertama adalah mengapa system thinking itu penting untuk teman-teman engineering dan utamanya industrial engineering. Pertanyaan kedua adalah sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan sistem itu? Yang ketiga, system thinking itu konsep utamanya seperti apa? Dan juga yang terakhir tentunya adalah prinsip-prinsip dasar system thinking. Materi ini ditujukan untuk teman-teman mahasiswa baru di teknik industri sehingga kita sesuaikan levelnya agar tidak terlalu complicated. Dari sisi atau perspektif teknik industri, tentunya kita tahu bahwa definisi teknik industri adalah seperti yang ada di slide di sini. Kita bicara tentang teknik industri menurut Institute of Industrial and System Engineers yang menggunakan beberapa kata kunci yang sudah saya highlight di sini. Jadi, mengapa pada akhirnya anak teknik, utamanya teknik industri, harus belajar tentang system thinking? Jawabannya ada di sini. Kenapa? Karena teknik industri itu punya 3 pekerjaan. Yang pertama adalah merancang, yang kedua adalah mengimprove, dan yang ketiga adalah menginstal. Kalau ditanya lebih lanjut, merancang, mengimprove, dan menginstalnya adalah apa? Di sini sudah disebutkan bahwa Anda melakukan perancangan, improvement, atau instalasi terkait dengan sistem yang terpadu. Jadi kata kuncinya adalah di situ, sistem terpadu. Sehingga wajar sekali, karena kita punya tugas merancang dan macam-macam, terkait dengan sistem terpadu, kita harus paham dong apa yang dimaksud sistem, dan bagaimana kita melihat sistem dari sebuah perspektif khusus yang disebut sebagai system thinking. Disinilah kita bisa melihat betapa pentingnya untuk mempelajari konsep-konsep yang ada di dalam system thinking. Jangan khawatir, karena kita baru masuk di semester 1, kita belum akan belajar terlalu teknis dan detail terkait dengan system thinking. Seiring dengan waktu, seiring dengan kenaikan level Anda, dengan semester Anda akan diajari setahap demi setahap untuk atau bicara tentang konsep-konsep system thinking. Sehingga nanti pada saatnya, saat Anda sudah semester 8 dan kemudian lulus, Anda sudah dibekali dengan satu set konsep beserta metode dan toolsnya terkait dengan system thinking. Ada satu hal sebelum masuk ke slide berikutnya yang akan saya highlight di sini, karena kita butuh sebuah cara untuk memandang sebuah sistem, yaitu system thinking, maka kita harus mempelajarinya dengan baik dan secara serius. Di sini kita juga melihat bahwa untuk anak TI, perspektif sistem kita adalah perspektif yang terdiri dari sebuah sistem yang terdiri dari manusia,
people, sudah disebut di sini, beserta hal-hal lainnya. Yang dimaksud dengan hal-hal lainnya adalah material, information, dan seterusnya. Perlu Anda ingat, pada sesi-sesi sebelumnya kita sudah sampaikan bahwa yang dimaksud dengan sistem terpadu yang akan dirancang oleh anak teknik industri adalah socio-technical system. Di dalam socio-technical system, kita akan melihat setidaknya dua komponen utama. Yang pertama adalah people, bagian sosionya, dan yang kedua adalah teknologi, yang kalau didefinisi di sini, di breakdown lebih lanjut, terdiri dari material, information, equipment, dan energi. Socio-technical system. Jadi, akhirnya nanti, setelah kita belajar tentang socio-technical system, setelah kita belajar tentang system thinking dan semua perangkatnya, kira-kira apa yang bisa kita lakukan? Peran apa yang bisa kita buat di luar sana? Kita cukup melihat sekeliling kita. Kita ambil contoh misalnya di Singapura. Kalau teman-teman main ke Singapura, negaranya kecil, tapi kesan pertama yang Anda dapatkan terkait dengan transportasinya adalah world class transportation system. Kenapa? Rapi, jarang ada yang macet, semuanya tertata, dan seterusnya. Bagaimana mereka bisa merancang sebuah sistem yang seperti itu? Jawabannya adalah karena di balik semua itu digunakan sebuah pendekatan, pola pikir dan perspektif yang disebut sebagai system thinking. Negara yang kecil dengan lahan yang sangat terbatas, dengan jumlah manusia di atas 6 juta, tapi Anda menemukan jarang sekali ada kemacetan. Anda bisa melihat bahwa begitu Anda turun dari MRT, Anda bisa langsung pindah ke bis. Setelah dari bis, begitu turun, bisa jalan kaki sampai di rumah, tanpa kepanasan, tanpa kehujanan. Kalau Anda lihat bagian sebelah kanan ini, peta dari MRT-nya sungguh rumit, complicated. Lebih dari 5 juta orang menggunakan MRT ini pada saat jam-jam yang sibuk. Bagaimana mereka bisa merancang dan mengoperasikannya dengan baik? Jarang sekali mogok, macet juga tidak. Sekali lagi, untuk bisa melakukan hal seperti itu, maka desainernya perlu menggunakan system thinking dan semua perangkatnya. Jadi, kira-kira seperti itu. Kalau kemudian ada pertanyaan, apa sih yang sebenarnya dimaksud dengan sistem? Tentunya kita bisa menggunakan berbagai macam definisi. Anda bisa pilih. Saat Anda masih SMA, kita menggunakan definisi bahwa sistem adalah segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Kira-kira seperti itu ya. Lingkungan adalah di luar itu. Untuk engineers, terutama industrial engineers, kita menggunakan definisi yang lebih spesifik. Saat kita melihat sebuah fenomena atau sesuatu yang akan kita observasi sebagai sebuah sistem, maka biasanya kita akan melihat atributnya. Setiap sistem akan memiliki setidaknya 3 ciri. Yang pertama, setiap sistem pasti punya tujuan atau fungsi. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau kita lihat lebih detail di dalam sistem tersebut, komponen itu adalah subsistem atau elemen yang menjadi anggota, yang menjadi bagian-bagian yang ada di dalam sistem yang sedang kita observasi. Kemudian ciri yang ketiga adalah adanya interaksi antar komponen tersebut. Jadi setiap sistem kita sebagai sistem thinker
akan selalu melihat ketiga ciri tersebut. Apa sih tujuannya? Kemudian apa komponen yang ada di dalamnya? Dan bagaimana interaksi dari mereka? Kira-kira seperti itulah sistem menurut